أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Allah telah memberikan kepada kita nikmat mulut. Allah telah memberikan kepada kita nikmat mata. Allah telah memberikan kepada kita nikmat kuping. Maksud Allah memberikan nikmat ini kepada kita hanya untuk berbuat yang bermanfaat. Dibandingkan dengan mata hewan dengan mata manusia, memang mata hewan lebih detail melihat mangsanya. Tapi bedanya, mata manusia itu dihisap, tapi mata hewan tidak dihisap. Allah berfirman dalam surah Al-Isra yang berbunyi, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fu'ada, dan hati yang tulus, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhir kelak nanti. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad telah membawa seluruh umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Nabi Muhammad telah membawa seluruh umat manusia juga dari alam kebodohan sampai ke alam ilmu pengetahuan. Kali ini saya akan berpidato singkat dengan mengambil tema tata cara bagaimana adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang mana artinya, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya saja bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya, para jamaah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah saja yang telah menciptakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersalawat kepada Nabi. Kita, umat-umatnya, apakah kita tidak bersalawat kepada Nabi? Umat ini harus dipertanyakan, mengapa dia tidak mau bersalawat kepada Nabi? Mungkin dalam hatinya ada kerusakan sedikit dan beliau tidak tahu apa tentang Nabi. Sebenarnya Nabi Muhammad adalah tauladan kita, suri tauladan kita. Tidak seperti mata-mata sipit yang di sana yang mereka idolakan sebagai pedoman hidup mereka. Ini manusia harus ditanyakan kenapa mereka begitu. Karena hati mereka belum ditanamkan dengan iman. Karena hati mereka belum ditanamkan dengan Al-Quran. Ada satu kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Yang mana orang ini memerdekakan budaknya untuk menyuruh budak ini melihat Aminah, ibunya Rasulullah. Ketika budak ini lari-lari ke rumah Rasulullah dan menunggu kelahiran Nabi Muhammad SAW, menunggu beberapa hari, dan budak ini kembali lagi ke rumah tuannya dan menanyakan, wahai budakku, keponakanku, laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan, bunuh dia, bunuh hidup-hidup dan kubur hidup-hidup. Dan dengan hati tulusnya budak ini menjawab, keponakanku, wahai tuanku, laki-laki. Saking gembiranya tuan ini, dia memerdekakan budaknya ini dengan menyumbang uang beberapa dinar. Kita kalau ada maulid, bagaimana kita? Menyumbang cuma 10.000, 100.000. Tidak level. Karena tuan ini memerdekakan budaknya, dia tiap hari Senin azabnya akan diturunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita umat-umatnya
Mengapa kita tidak cinta kepada Rasulullah? Mengapa kita tidak suka dengan Rasulullah? Ini harus dipertanyakan lagi. Mengapa dia tidak suka kepada Rasulullah? Karena di dalam hatinya tidak ditimbulkan iman dan Al-Quran. Maka dari sinilah kita bisa mengambil ilmu bagaimana suri tauladan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana mulianya Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atlubu minkum ma'zirah wa minallahi maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.